Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata liqulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang Allah muliakan, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita melalui media ini mendatangkan keberkahan dari Allah berupa limpahan rahmat dan ridhonya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita paduka Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku kaum muslimin wa muslimat yang berbahagia, bahasa Al-Quran yakni sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang bahagia lahir batin, harmonis. Diawali dengan membangun komitmen bersama antara suami dan istri. Membangun komitmen saling mencintai dalam suka dan duka. Komitmen bersama menyayangi dalam tangis dan bahagia. Komitmen bersama antara suami istri menyadari antara kekurangan dan kelemahan pasangannya masing-masing. Siap menghargai dan menghormati sehingga terwujud kebersamaan antara suami dan istri. Keluarga yang bahagia bukan keluarga yang tanpa ada masalah. Keluarga yang bahagia pun ada badai yang menghantam, ada permasalahan hidup yang menderanya. Tapi keluarga yang bahagia adalah komitmen kebersamaan itu yang menjadikan masalah yang besar apapun, seberat apapun, maka dengan cinta dan kasih sayang semua dapat diatasi dan dapat dilewati dengan baik. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Saudaraku kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Berkaitan dengan keluarga sakinah mawaddah warahmah itu, perkenankan saya ingin berbagi ilmu dan pengalaman dengan saudara sekalian tentang bagaimana mewujudkan keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera, keluarga yang harmonis. Orang bijak pernah mengatakan, ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan mengikat pernikahan suci, maka ibaratnya mereka menaiki sebuah perahu kecil lalu berlayar di tengah lautan samudra yang luas membentang. Maka ketika kita menaiki perahu itu, tentu ada dua hal yang akan kita terima. Pertama, keindahan, kedua, ujian. Oleh karena itu orang bijak mengatakan, ketika kita ingin selamat, yang pertama harus tentukan adalah tujuan. Dermaga mana yang akan menjadi pelabuhan, tempat mana yang akan menjadi tujuan kita. Oleh karena itu, berumah tangga haruslah memiliki tujuan. Apabila seseorang naik perahu dan berlayar tengah lautan pada tujuan, akan terombang-ambing oleh ganasnya gelombang yang menerjang. Berapa banyak orang yang menikah memiliki tujuan yang berbeda-beda. Ada yang menikah tujuannya ingin status sosial. Ada orang yang menikah ingin keturunan. Ada orang yang menikah hanya ingin menyalurkan seksualitas belaka. Tapi bagi kita orang yang beriman,
terminal itu satu sama lain memiliki tujuan yang berbeda-beda. Ada yang ingin pergi ke selatan, ada pergi yang ingin ke utara, ke barat, dan ke timur. Apabila sebuah keluarga memiliki tujuan yang berbeda-beda antara suami dan istri, itu merupakan satu sinyal akibatnya terjadi yang namakan keretakan rumah tangga. Di mana terminal itu satu sama lain, orang ketika berbeda tujuannya, suaranya saling keras mengeraskan. Dan ketika rumah tangga dibangun dengan satu perbedaan tujuan, lalu suaranya saling bertengkar satu sama lain, yang terjadi adalah suasana rumah tangga demikian mengacaukan. Pekerjaannya, anak pun sibuk dengan kegiatannya dan lain sebagainya. Ketika mereka bertemu di rumah, tidak ada kehangatan, tidak ada komunikasi yang terjalin. Rumah tangga tipe yang ketiga adalah rumah tangga sebagaimana di masjid, di mana manusia berkumpul di masjid itu adalah dengan niat satu, ibadah kepada Allah. Seorang suami yang mencari nafkah, tujuannya adalah mardhatillah, ingin mencari ridho Allah. Seorang istri yang berbakti, mengabdi, mengurus anak-anaknya, maka dia menginginkan ridho Allah. Segala sesuatu aktivitas suami dan istri di rumah tangga dibangun karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila suami mencari nafkah ridho karena Allah, maka Allah akan ringankan bebannya. Allah akan mudahkan rezeki. Begitu pula seorang istri yang berbakti kepada suami, mengurus anak-anaknya penuh cinta dan kasih sayang, maka Allah berikan pahala yang berlimpah kepada wanita seperti itu. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, yang Allah muliakan. Lalu ketika kita sudah menentukan tujuan kita bernikah adalah untuk ibadah kepada Allah, selanjutnya kita harus memiliki perbekalan. Sebanyak-banyaknya perbekalan adalah lebih baik menghadapi hidup ini. Perbekalan dalam rumah tangga itu 3 hal. Yang pertama adalah syukur kepada Allah. Apabila suami dan istri merasa bersyukur mendapatkan pasangannya masing-masing, maka dia tidak akan pernah menyalahkan kepada pasangannya. Suami tidak merasa yang paling baik dan paling hebat dibandingkan istri. Begitu pula istri tidak akan pernah merasa dia paling benar dibandingkan suami. Saling menghormati, menghargai antara satu sama lain. Bersyukur mendapatkan suami, bersyukur mendapatkan istri. Di antara permasalahan rumah tangga itu adalah masalah ekonomi. Banyak rumah tangga yang hancur, banyak rumah tangga yang di ujung perceraian. Konon, di antara faktornya adalah masalah ekonomi. Istri merasa tidak puas dengan pemberian uang yang diberikan oleh suami. Pada sesungguhnya kalau dia bersyukur, seorang istri yang mampu memanage keuangannya dengan baik, maka sepertinya Allah pasti akan memberkati keluarganya, akan memberikan barokah kepada rezekinya. Allah akan mudahkan rezekinya melalui suami. Tapi barang siapa istri yang tidak merasa bersyukur mendapatkan rezeki yang diberikan kepada suaminya, maka akan disulitkan ekonomi. Maka istri yang demikian adalah istri yang kufur nikmat atas pemberian Allah. Lalu perbekalan yang kedua dalam perjalanan hidup rumah tangga itu adalah sabar. Sabar itu menerima. Setiap manusia, siapapun dia yang berumah tangga, pasti pernah mengalami bahtera rumah tangga digoncang dengan prahara. Badai menerjang, petir yang menyambar. Tapi rumah tangga yang bahagia itu rumah tangga yang dinanasi dengan kesabaran. Sebesar apapun badai yang menghantam rumah tangganya, maka dia melandasi kesabaran. Maka dia punya keyakinan di balik ujian itu ada hikmah yang Allah berikan kepadanya. Maka jangan sekali-kali kita berputus asa dan berputus harapan ketika ada badai menghantam, ada gelombang yang menerjang, menimpa kepada keluarga kita. Kata Allah, di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Lalu yang ketiga, perbekalan yang harus kita persiapkan dalam bina rumah tangga itu adalah ikhlas. Ikhlas itu pasrah.
pasrah menghadapi segala sesuatu ketentuan dari Allah. Ketika Allah menakdirkan dalam kehidupan kita seperti ini, man ikhlaslah kita menghadapi. Maka Allah akan berikan kekuatan yang maha besar, maha kuat kepada diri kita. Karena kita ikhlas menerima takdir Allah yang diberikan. Barang siapa kaum laki-laki dan kaum perempuan, wahai para kaum suami dan kaum istri, ikhlaslah dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Maka seberat apapun badai itu akan cepat berlalu. Saudaraku yang saya cintai. Lalu pembahasan selanjutnya, saya menukil penggalan ayat dalam Al-Quran yang berbunyi, Hunna libasul lahunna wa antum libasul lahunna. Kalian adalah pakaian untuk mereka, mereka pakaian untuk kalian. Suami dan istri diibaratkan pakaian. Ketika kita berbicara pakaian, maka minimal ada 3 fungsi pakaian untuk kita. Yang pertama, fungsi pakaian itu adalah untuk menutup aurat. Artinya adalah bahwa suami dan istri harus menyadari antara kekurangan dan kelemahan masing-masing. Bukankah istri kita, suami kita, mereka manusia biasa yang ada kekurangan, ada kelemahan. Terimalah kekurangan istri itu. Terimalah kekurangan suami itu. Karena dia adalah manusia. Tutupilah kekurangannya itu. Janganlah sampai kekhilafan suami dan istri disampaikan kepada orang lain. Karena apabila aib itu disampaikan kepada orang lain, aib itu pun akan menerpa diri kita. Lalu yang kedua, fungsi pakaian itu adalah untuk menghangatkan. Ketika cuaca dingin, kita mengambil pakaian agar tubuh kita terasa hangat. Ini adalah satu simbol, satu makna. Ketika dalam rumah tangga itu ada fase-fase masa jenuh, masa capek, dan masa lelah. Ketika seorang suami mencari nafkah, dia berada dalam titik di bawah. Dia masa sudah tidak sanggup lagi untuk mencari harta. Dia sudah berikhtiar dan berusaha tapi susah mencari harta itu. Maka kewajiban istri adalah menghangatkan, memberikan support dan dorongan kepada suami agar tumbuh lagi semangatnya. Agar muncul lagi semangatnya untuk mencari harta yang lebih banyak dan lebih barokah. Jangan biarkan suami yang secara mental dia jatuh, lalu istri menyudutkan dan menyalahkan. Maka ketika seorang suami dalam keadaan mental yang di bawah, lalu istri menyalahkannya, maka tambahlah penderitaan suami itu. Begitu pula ketika seorang istri dia merasa lelah dan capek mengurus rumah, dapur, sumur dan kasur, aktivitas yang kadangkala tidak pernah berhenti dan tidak pernah usai, tidak pernah selesai rumah tangga, urusan rumah tangga itu. Maka suami memberikan kehangatan supporting, wahai istriku tercinta, surga telah terbuka untuk dirimu. Engkaulah wanita soleha, engkaulah yang telah berbakti kepadaku sebagai seorang suami, engkau niat karena Allah. Maka saya selaku suami mendoakan kepada engkau. Mudah-mudahan engkau wanita pilihannya akan masuk surganya Allah. Istri mana yang tidak akan senang dan merasa bahagia ketika diberikan dorongan, diberikan supporting oleh suami. Ketika dia merasa lelah, dia merasa jatuh mentalnya. Begitu pula dengan suami. Katakan kata istri, wahai suamiku, peluhmu yang keluar dari tubuhmu, darahmu yang mengucur dari tubuhmu, engkau mencari nafkah untukku dan anak-anakmu. Maka kata Rasulullah, sama seperti orang yang jihad dan orang yang mati jihad, surga peruntukannya. Lalu yang ketiga, fungsi pakaian itu adalah untuk mendinginkan. Di masa-masa tertentu antara suami dan istri berbeda pendapat. Antara suami dan istri beda keinginan. Ketika dalam keadaan suami marah, maka istri layaknya menjadi air untuk mendinginkan temperatur batinnya, temperatur suaminya yang sedang marah itu. Janganlah istri menjadi api ketika suami marah. Kebanyakan ketika suami marah, amarahnya bergelora, apinya membara. Istri pun menjadi api yang menyulutkan kembali sehingga api itu semakin membesar, membakar rumah tangganya. Maka istri yang wanita soleha adalah jadilah air peneduh, penyejuk
bagi suaminya itu. Begitu pula suami bisa menjadi peneduh daripada istrinya yang mungkin sedang marah, sedang emosi, ataupun sedang cemburu. Maka satu sama lain saling melengkapi, satu sama lain menjadi pakaian bagi pasangannya masing-masing. Saudaraku yang saya cintai, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa laki-laki itu adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawabannya. Kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki itu pemimpin dari kaum perempuan. Maka dalam rumah tangga itu, dalam perahu itu nahkodanya cukup satu, yaitu suami. Apabila ada dua nahkoda dalam perahu, tanda perahu itu akan limbung dan akan tenggelam di tengah lautan. Apabila dalam rumah tangga ada dua pemimpin, istri seolah-olah merasa jadi pemimpin dalam rumah tangga, maka alamat rumah tangga itu akan menjadi hancur. Lalu kita diingatkan oleh Rasulullah bahwa kaum perempuan itu adalah tercipta dari tulang rusuknya kaum laki-laki. Tulang rusuk itu bentuknya bengkok dan rapuh, mudah patah. Tugas laki-laki adalah untuk meluruskan tulang rusuk itu. Tapi perlahan-lahan penuh kesabaran. Jangan sampai tulang rusuk itu patah. Tapi jangan biarkan ketika istri kita berbuat salah. Wajib hukumnya seorang suami meluruskan perlakuan dan perbuatan istri yang salah. Karena itu salah satu kewajiban bagi seorang suami. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai. Yang selanjutnya, saya ingin memberikan satu analogi sederhana tentang bagaimana suami untuk memberikan didikan kepada istrinya. Seperti kita main layang-layang. Layang-layang kita terbangkan. Tapi jangan terlalu tinggi layang-layang itu terbang. Artinya, jangan biarkan istri kita sebebas-bebasnya berkiprah dan berkegiatan. Karena apa? Ketika layang-layang itu terbang jauh ke angkasa dan tidak terkontrol oleh pemilik layang-layang itu, maka layang-layang bisa terbawa oleh angin terbang entah kemana. Kalau seorang istri dibiarkan oleh suaminya diberikan kebebasan, maka istrinya akan terbawa oleh pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Tapi juga seorang suami ingatkan, jangan sampai layang-layang itu terlalu rendah terbang. Jangan dikekang seorang istri, maka dia bisa berontak dan akan jatuh. Yang rugi pun kita kaum laki-laki sebagai suaminya. Lalu yang terakhir dari nasihat pernikahan yang ingin saya sharingkan kepada saudara-saudaraku sekalian adalah untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang bahagia lahir dan batin. Maka yang harus kita tekankan adalah satu sama lain saling menguatkan dalam penderitaan, dalam kebahagiaan. Komitmen bersama, membangun dalam cinta dan kasih sayang, menghargai, menghormati, memaklumi atas kekurangan, atas kekhilafan, dan menerima bersyukur atas kelebihan pasangannya masing-masing. Mudah-mudahan keluarga kita yang kita bangun ini keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis, keluarga yang sejahtera, melahirkan anak-anak kita keturunan yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan kita semua beserta keluarga kita semua sukses, bahagia, mulia, selamat dunia wal akhirah. Inilah nasihat pernikahan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, ada penjelasan yang mengandung kesalahan, itulah kebodohannya, kesilapan saya. Apabila ada kebenaran apa yang saya sampaikan, itulah kebenaran dari Allah Azza wa Jalla, pemilik dan pencipta alam semesta raya ini. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku sekalian. Sekali lagi, mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.